Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan memaparkan presentasi kami mengenai strategi human capital. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Elis Rahayu Putri dengan NIM 1993142023. Yang kedua, Nur Haisyah 1993142019. Yang ketiga, Andi Sahratul Hayati 1993142031. Yang keempat, Andi Nur Maulidia Putri 1993142004. Yang kelima, Citra Ramadhani Anwar dengan NIM 1993142047. Dan yang terakhir, Imam Sulaiman dengan NIM 1993142025. Kami dari kelas manajemen SDMB angkatan 2019 Universitas Negeri Makassar. Sebelum melangkah lebih jauh, kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu human capital. Human capital merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional. Human capital mencerminkan kemampuan kolektif perusahaan untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut. Ada dua hal yang menjadi kunci prinsip pemusatan perhatian terhadap ide human capital. Yang pertama, SDM adalah aset yang nilainya dapat ditingkatkan melalui investasi. Investasi itu nilai dari perusahaan dapat dimaksimalkan. Dengan peningkatan nilai SDM dapat meningkatkan performa dari organisasi dan menjadi nilai bagi pelanggan dan stakeholdernya. Yang kedua, kebijakan dalam organisasi harus disejajarkan dalam mendukung visi bersama seperti misi, visi untuk masa depan, core values, tujuan dan sasaran, serta strategi di mana organisasi telah menetapkan arah, harapan bagi organisasi dan orang-orangnya. Selanjutnya, ada 3 hal yang menjadi pemikiran penting dalam human capital, yaitu pertama, pentingnya human asset. Yang kedua, bagaimana meningkatkan human capital. Yang ketiga, benefit dari peningkatan human capital itu sendiri. Human capital management. Manajemen human capital atau manajemen modal manusia adalah sebuah sistem untuk memperbaiki kinerja karyawan dan perusahaan. Pengaruh terbesarnya pada kompetensi utama perusahaan. Teori manajemen modal manusia menganggap bahwa profit bisnis berkembang dan berkelanjutan ketika perusahaan mampu menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan lebih baik ketimbang yang ditawarkan para pesaingnya. C. Human resource versus human capital management. Persamaan dari human resource management dengan human capital management adalah human resource management dan human capital management sama-sama untuk mengatur semua aspek dari manusia atau karyawan sebuah perusahaan dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen. Perbedaan human resource management dengan human capital management adalah human capital management memandang SDM sebagai sumber kunci organisasi dan orang dengan menggunakan strategi dengan alat ukur untuk menciptakan nilai sehingga dapat mengarahkan dan mengakselerasi strategi bisnis dan tidak menganggap manusia sebagai biaya. Sedangkan
Human Capital Management memandang SDM sebagai sumber pendukung dari suatu organisasi dan orang dianggap sebagai biaya dan harus dikelola dengan strategi beserta alat ukur yang sudah ada sebelumnya. D. Konsep Human Capital Management. Dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yang sangat kompetitif saat ini, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu hal yang harus dilakukan. Pada saat ini telah terjadi transformasi terhadap human capital management di mana manusia sebagai engine dalam proses transformasi karyawan bukan lagi sebagai cost, namun sebagai human capital yang memberikan nilai tambah pada perusahaan. Dengan adanya inovasi-inovasi, konsep human capital management menjawab pemikiran bagaimana seseorang mempunyai kompetensi sesuai dengan jabatan atau posisi kerjanya dengan menempatkan insan pekerja yang bertalenta tinggi untuk menempati jabatan atau posisi yang cocok dengan talenta mereka. Teori ini menganggap bahwa profit bisnis berkembang dan berkelanjutan ketika perusahaan mampu menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan lebih baik ketimbang yang ditawarkan para pesaingnya. E. Peran Human Capital Management. Dave Ulrich menjelaskan 4 peran human capital dalam membangun organisasi yang kuat. Di antaranya, Management of Strategic Human Resource, pengelolaan sumber daya manusia strategis atau mitra strategis, yaitu bagian SDM berfokus pada menyelaraskan strategi dan praktik SDM dengan strategi. Bagian SDM menjadi mitra strategik manajemen puncak untuk mewujudkan keberhasilan strategi dengan menerjemahkan strategi bisnis ke dalam praktik pengelolaan SDM sehingga organisasi dapat beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan. Organisasi dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Pada akhirnya, organisasi dapat meningkatkan hasil finansialnya karena strategi dapat diimplementasikan dengan lebih efektif. Yang kedua, Management of Transformation and Change, manajemen transformasi dan perubahan, yaitu mengelola setiap transformasi atau perubahan dalam organisasi, termasuk perubahan budaya dasar organisasi. Bagian SDM identifikasi dan penerapan proses perubahan akibat penerapan ide-ide atau inisiatif yang didesain atau diterapkan organisasi. Yang ketiga, Management of Firm Infrastruktur, manajemen infrastruktur perusahaan. Ahli administrasi yaitu ahli dalam menjalankan administrasi dan infrastruktur terkait SDM dengan efektif dan efisien, antara lain yang terkait dengan rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, peningkatan kinerja, sistem remunerasi. Remunerasi itu jenis kompensasi lain yang diterima karyawan atau eksklusif perusahaan untuk pekerjaan mereka. Yang keempat, Management of Employee Contribution, manajemen kontribusi karyawan, yaitu terlibat dalam permasalahan, ekspektasi dan kebutuhan SDM sehari-hari. Bagian SDM secara aktif dan agresif berperan dalam mengembangkan serta meningkatkan komitmen dan kontribusi atau kinerja SDM untuk mencapai keberhasilan organisasi. Selanjutnya kita beralih kepada studi kasus. Jadi studi kasus yang diangkat oleh kelompok kami yaitu perusahaan Starbucks. Starbucks Corporation go public pada Juni tahun 1992. Di hari pertama perdagangan, sahamnya ditutup pada $21,50 sampai naik dari harga pembukaan $17.
Retailer kopi ini pun sejak saat itu masuk ke liga besar bisnis retail F&B dunia. Yang menarik adalah CEO Starbucks saat itu, Howard Schultz, memutuskan untuk memberikan kepada para karyawan kepemilikan sebagian saham. Saat manakala banyak perusahaan lain hanya menawarkan sahamnya pada jajaran eksklusif, Schultz justru menawarkannya pada siapapun yang bekerja di perusahaan selama 20 jam per minggu atau lebih, termasuk mereka yang bekerja di kedai Starbucks tersebut. Apa latar belakang keputusan tersebut? Starbucks memahami ini adalah salah satu cara untuk menciptakan budaya di mana karyawan sadar akan pentingnya hubungan langsung antara kerja keras mereka dengan kemajuan perusahaan. Yang terakhir, kesimpulan. Sudah saatnya organisasi atau perusahaan mengubah cara pandang mereka terhadap aspek SDM dalam organisasi atau perusahaan. Bila menginginkan perusahaan atau organisasinya menjadi lebih unggul dan semakin besar. Untuk itu, sumber daya manusia yang juga disebut sebagai tenaga kerja saatnya diperlakukan sebagai human capital. Human capital adalah orang-orang yang tidak terlepas dari nama besar perusahaan atau organisasi. Sulit digantikan, tetapi dapat dibangun melalui suatu proses kapitalisasi individual knowledge menjadi aset organisasi. Human capital tidak didapat dengan mudah tanpa proses. Namun, proses manajemen SDM dapat diarahkan kepada pembangunan SDM yang memberi nilai tambah baik bagi pelanggan, organisasi, maupun SDM itu sendiri. Proses manajemen SDM meliputi perencanaan SDM serta fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan misi dan tujuan organisasi atau perusahaan. Perubahan lingkungan yang begitu cepat dan dinamis menuntut pelaku organisasi untuk melakukan penyesuaian strategi pengelolaan, terutama terkait dengan sumber daya manusia. Investasi terhadap SDM melalui program-program pelatihan dan pengembangan SDM membutuhkan biaya yang besar, namun pada akhirnya akan memberi nilai tambah yang berlipat ganda bagi organisasi dan hasilnya seringkali akan dirasakan untuk jangka panjang. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.